Dahulu tempat ini adalah sebuah benteng pertahanan terakhir dari sebuah kejayaan kerajaan Melayu Pekaitan. Sebuah tempat yang dikelilingi parit sedalam 15 meter yang dibangun oleh seorang panglima sekaligus hulu balang kerajaan bernama Panglima Penjarang. Nama sang pembangun benteng diabadikan menjadi nama kampung tempat di mana benteng ini dahulu berada. Beribu sejarah terukir, beribu kenangan tersimpan di dalamnya. Tempat itu kini bernama Siarang Arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita FM. Kali ini kami berada di Desa Siarang Arang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Masih berkaitan dengan cerita kami di 3 video sebelumnya tentang pencarian jejak Kerajaan Pekaitan. Desa Siarang Arang adalah desa yang sangat terkait dengan cerita itu. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena kami berada di pinggir jalan seperti biasa. Jadi akan ada suara sepeda motor lewat maupun suara anak-anak bercengkrama. Mohon maaf, semoga suara kami jelas terdengar dan bisa dimengerti oleh kita semua. Saat ini bersama kita hadir Bapak Hasim. Sedikit banyak tahu tentang cerita yang akan kita ceritakan kali ini. Di sebelahnya ada Pak Abdul Raja. Ya. Mantan penghulu, mantan kepala desa di sini yang juga pemerhati sejarah daerah setempat. Jadi mudah-mudahan apa yang mau kita sampaikan ini menjadi referensi tentang keberadaan Kerajaan Pekaitan. Dari video kami sebelumnya, Pak, ya. Kerajaan Pekaitan ini itu ada di pertengahan abad ke-15 masa kejayaannya. Ya. Salah satu nama panglimanya atau hulu balang seperti Bapak sampaikan itu adalah Panglima Penjarang. Ya. Yang karena kedekatan sebutan nama Penjarang dengan Siarang Arang dan Panglima Penjarang sendiri yang berdasarkan buku itu disebut oleh masyarakat setempat sini adalah Panglima Nyarang. Mungkin itu dekat erat hubungannya dengan nama daerah ini, Siarang Arang ya, Pak. Tepat di belakang kami saat ini ada sebuah parit nih, Pak. Parit kelihatan seperti parit biasa, tapi menurut cerita dari Pak Asim, Pak Raja, ini dulu kurang lebih 15 meter. Dalamnya 15 meter, Pak. Digali tidak pada saat-saat sekarang, pada saat-saat akhir masa kejayaan Kerajaan Pekaitan. Kami juga mendengar cerita turun-temurun bahwa ada perintah dari Raja Kunto kepada Panglima Penjarang untuk mendirikan sebuah benteng pertahanan di daerah hulu dari Kerajaan Pekaitan itu. Ya. Artinya kan arahnya ke daerah sini. Mungkin dulu namanya bukan Siarang Arang ya, Pak. Jadi dibangunlah tempat ini. Namun di balik itu juga ada cerita bahwa Panglima Penjarang itu mengundurkan diri ke sini, mendirikan sebuah benteng karena untuk menghadiahkan kepada seseorang yang mungkin legenda juga, kawan-kawan cerita pasti tahu, Putri Hijau. Banyak mengklaim bahwa Putri Hijau adalah sejarah di tempat mereka masing-masing. Ya hampir di seluruh bagian Sumatera, Pak. Apakah karena perjalanan Putri Hijau memang seluas itu sampai ke Malaka bahkan. Apapun itu ceritanya kita terima karena tidak ada yang benar-benar hidup pada zaman itu. Kita mendengar cerita dari turun-temurun, Bapak dengar cerita turun-temurun. Kami juga baca tulisan yang ditulis berdasarkan cerita turun-temurun. Tetapi ada satu persamaan, tidak bisa disangkal bahwa tempat ini adalah bukti. Bukti di mana Panglima Penjarang membangun sebuah benteng. Wilayah dengan luas kurang lebih 10 hektar ya, Pak? Iya. Yang berdasarkan cerita juga setelah parit ini, parit yang dalam ini, ada tapak mahligai juga. Tapak mahligai, Pak.
Saat ini parit ini sudah tidak lagi dalam. Kalau dulu 15 meter Pak, kurang lebih. 15 meter dalam Pak. Kita lihat ke bawah mungkin agak takut juga. Kami bersama teman cerita FM yang lain memohon bantuan Bapak untuk kami dapat cerita lah dari Bapak. Ini kita berdiri tepat di depan parit yang saya ceritakan tadi Pak. Ini luasnya kurang lebih 10 hektar. Arahnya menghadap ke timur. Timur artinya benteng menghadap ke barat. Ini arah pintu depannya. Iya. Berarti benteng di belakang menghadap ke barat. Iya. Di depan ini apa dulu? Ini di depan ini jalan menuju ke wilayah-wilayah lain. Tentu ada satu alasan mengapa ini dihadapkan ke sana. Pintu masuknya menghadap ke arah barat. Ya. Itu kebetulan jalan pelabuhan yang ada di samping yang bisa kami tunjukkan Pak arah ke sana, ke selatan. Ya. Itu adalah pinggir sungai. Di sana adalah pelabuhan dari pendatang yang masuk ke wilayah ini. Ya. Sehingga kalau mereka menyerang datang masuk melalui ini, jadi mereka ketahuan. Tetap melalui pelabuhan. Melalui pelabuhan. Setelah masuk, disinilah gunanya benteng itu untuk sebagai pertahanan. Masyarakat sini tahu enggak ini semua ceritanya? Tahu Pak. Tahu. Tahu. Ini bentuknya melingkar. Iya, melingkar Pak. Di samping lingkaran itu terletaklah tapak maligai atau tapak perumahan calon candi yang mau dibuat untuk hadiah kepada Putri Hijau. Enak ceritanya, kita langsung coba lihat ke situ Pak. Izin Pak. Kalau pintu masuknya tadi ini Pak? Iya, ini pintu masuk. Pintu masuk ini berarti ini posisinya memang sudah berada di tengah-tengah kerajaannya. Iya. Ini. Wilayah kerajaan itulah di dalam Pak. Ya, wilayah Pak? Kerajaannya di dalam. Di dalam. Berarti ini batasnya. Iya. Ini baru di semen nih Pak ya? Iya, ini semen baru. Ini memang ada jalan dulu? Dulunya enggak ada Pak. Ada. Cuman pinggir paretnya aja kan. Ini. Iya. Jauh ini Pak. Ke jauh. situ. Panjangnya kurang lebih kalau ke arah sungai 800 meter ada ke sana Pak. Ini berarti yang melingkar itu parit ini? Iya. Parit melingkar sampai ke dalam, bertemu lagi ke sana. Oh. Ini kalau dikerjakan tanpa alat berat pada zaman itu, kita mungkin tidak membayangkan berapa orang yang ikut membantu ini. Atau menurut cerita tadi orangnya memang besar-besar pada saat itu. Ini masih agak dalam Pak. Dalam. Lebih dalam mungkin karena ini, karena sampah. Sampah buang makin tinggi ini tidak menutup kemungkinan kalau tidak diperhatikan bahwa ini sebuah peninggalan oleh pemerintah daerah. Ya. Ini lama-lama rata dengan tanah. Iya Pak. Hilanglah cerita kerajaan Pekaitan melalui Panglima Penjarang ini. Ya kan, meskipun ini tidak secara langsung adalah kerajaan Pekaitan yang berkaitan dengan video kami sebelumnya, tapi ini adalah bentuk aksi dari titah raja kepada seorang panglimanya untuk mendirikan benteng. Baik kawan cerita, kita sampai pada satu tempat yang mungkin agak lebih dalam dari bagian yang lain ya Pak. Berbentuk parit pada umumnya, tapi kedalaman sekitar kurang lebih 3 meter. Tadi juga kawan kita kameramen turun ke bawah. Di bawah itu tanah pasir. Jadi selama parit ini ada Pak, hujan tidak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Tidak pernah. Memang tidak tersambung dengan aliran parit manapun. Iya. Jadi memang ini peruntukan demi keamanan benteng, mungkin begitu barangkali ya Pak. Iya. Parit, kemudian benteng. Dengan bentuk seluas ini tentu banyak masyarakat Carang-Arang yang dilibatkan untuk pembangunan ini. Ya kira-kira begitulah Pak. Nah, ini bentengnya. Ceritanya pun sudah kita buka tadi Pak. Yang mau kami tanyakan itu bagaimana ceritanya seorang panglima yang berada di Pekaitan memilih tempatnya Siarang-Arang atas titah tadi untuk mendirikan benteng. Beliau memilih Siarang-Arang. Sepanjang cerita yang saya peroleh dari orang tua saya, yang turun-temurun dari orang tua-tuanya, beliau juga menyampaikan kepada saya ada seorang panglima yang berada di Siarang-Arang, namanya Panglima Nyarang.
datang dari daerah Pekaitan. Asal usul kedatangan atau proses kedatangannya adalah melaksanakan permohonan dari seorang putri. Putri ini bernama Putri Hijau. Putri Hijau ini asalnya datangnya dari Gunung Ledang di daerah Malaysia. Kemudian dia minta perlindungan kepada pihak kerajaan Pekaitan. Ketemu yang pertama itu adalah Datuk Panglima Nyarang, tapi dia menyamar, bukan namanya Putri Hijau. Saya lupa namanya yang samarannya. Lalu Panglima Nyarang menawarkan jasa kepada Putri. Halo Ibu Putri dari mana? Kan begitu. Ya, seperti lalu dia jawab, saya ini dari jauh petualangan, ingin merubah nasib, mau mencari tempat yang lebih aman. Karena di tempat saya terus dicari oleh para raja. Terutama Raja Tiongkok yang datang, ada juga dari Malaysia, ada juga dari wilayah kita. Tapi saya tak jelas nama banyaknya raja yang menginginkan beliau. Tapi beliau menyamar dalam buana, kemudian sampai ke kerajaan ini, minta perlindungan kepada Datuk Panglima Nyarang untuk menginap 1 malam. Jangankan 1 malam, sampai kapanpun kami tetap melindungi Tuan Putri. Sehingga kalau Tuan Putri berkenan mau menginap ke rumah saya, ada orang tua saya. Iya, dari buku itu kami lihat, ada orang tua saya, ibunya. Ibunya sudah tua, kemudian tinggallah bersama ibu saya di sana. Karena saya tetap menjaga Pekaitan di kerajaan. Setelah beliau menginap 2, 3 atau 4 malam, Panglima Nyarang pun kembalilah ke rumah. Sakit kepala. Sakit kepala Datuk Panglima Nyarang. Akhirnya ditawarkan oleh Tuan Putri, dialah yang ingin memicit kepalanya. Sebenarnya dia memicit kepala itu ada tujuan. Ingin melihat Datuk Panglima Nyarang ini apa ada bekas luka tidak di kepalanya. Setelah dia picit kepalanya, ada reda sedikit, tahulah si Tuan Putri bahwa dia tidak punya bekas di kepala, bekas parut atau bersih bekas gitu berarti. Bersih di kepalanya. Setelah itu jatuh cintalah dia kepada Datuk Panglima Nyarang. Tapi seorang putri dia tidak mau membuka aib. Kemudian datang pula lah dari kerajaan-kerajaan lain ingin bertanya kepada raja yang ada di Pekaitan. Ada ndak melihat Tuan Putri yang ada di sini, yang sesat datang ke sini? Dilindungilah oleh kerajaan, tidak ada. Akhirnya kerajaan digeledah oleh para raja tersebut, utusan raja itu digeledah. Tuan Putri ini disimpanlah oleh emaknya bersama Datuk Panglima Nyarang, oleh orang tua Panglima Nyarang tadi, disuruh berangkat menuju ke arah Siarang-Arang, ke hulu Sungai Rokan. Berangkatlah mereka. Setelah mereka berangkat, digeledah rumah si emaknya Panglima Nyarang, mereka sudah tak ada lagi. Di dalam proses perjalanan sampai ke Siarang itu, pertama dia sampai ke Sangkoduo. Ini istilahnya dia sambil melindungi Tuan Putri, dia juga membujuk Tuan Putri itu untuk menjadikan jodohnya. Menjadi jodohnya? Menjadi jodohnya. Pertama Putri tertarik dengan Panglima Nyarang. Iya. Kemudian bersambutlah, ternyata memang suka juga. Iya, dia memang suka juga karena dia orang bagus, orang baik-baik. Iya. Setelah sampai di Sangkoduo namanya, Pak, daerah Putat namanya, daerah Putat Sangkoduo. Masih di daerah wilayah antara Sungai Rangau dengan Putat, itu Sangkoduo namanya. Berkata dualah hati sang putri, iya atau tidak. Belum dapat dia jawaban. Masih ragu. Kemudian terus melaju ke hulu sampai dia ke Danau Rimah. Makanlah di sana, dia istirahat di sana. Setelah sampai di sana siap makan, maka tinggallah rimah atau bekas-bekas makannya, nasi-nasi. Konon kabarnya nasinya itu besar, berasnya itu besar kelapa, Pak. Nah itulah rimah, kalau kami orang kampung Siaraan namanya rimah, makan, sisa-sisa makan. Sampai di sana ada lagi lewat Sintong. Itulah makanya anak Ajo jatuh melihat mereka lewat. Karena indahnya, cantiknya Tuan Putri.
anak ajo jatuh berkuda. Ini bahasa daerah sini kawan cerita. Itu anak raja jatuh berkuda. Iya, Pak, anak raja jatuh berkuda dari wilayah Sintong. Nah, itu gara-gara melihat Tuan Putri dan Datuk Panglima Nyarang tadi lewat. Iya. Semakin cantiknya Tuan Putri Hijau. Setelah sampai di Danau Rimah tadi, setelah mereka makan lanjut ke Secara Arang. Kalau dibuatlah di Danau Rimah setelah makan tadi, dibuat perjanjian kepada Tuan Putri. Kalau Tuan Putri mau menikah sama saya kasihkan hadiah membuat suatu mahligai untuk Tuan Putri. Namanya Mahligai Putri Hijau. Mahligai itu belum selesai, Pak, tapi sudah dibangun. Sudah ditentukan sudah tempatnya. ditentukan tempat lokasinya dan sudah ada bekas-bekas pondasi yang belum dikasih batu. Belum dikasih batu. Masih ada sekarang, Pak? Masih ada, Pak. Nanti kita lihat ke sana. Kan cerita Bapak ini benteng ini atau tapak Mahligai dibuat atas kehendak Panglima Penjarang untuk menghadiahi Putri Hijau. Iya. Nah, di satu sisi kami dapat cerita juga, Pak. Panglima Penjarang juga dapat perintah dari Raja untuk mendirikan benteng pertahanan. Apakah ini sebuah cerita yang berbeda ataukah gayung bersambut? Di samping ada perintah Raja, kemudian ada satu keinginan secara pribadi Panglima Penjarang untuk menikahi Putri Hijau, sehingga ketika dia mendirikan benteng ini, di samping itu diselipkannya keinginannya secara pribadi untuk memberi hadiah kepada Putri Hijau. Boleh jadilah begitu. Jadinya tawaran untuk melamar Tuan Putri diterima. Tawaran Panglima Penjarang untuk melamar Tuan Putri itu diterima. Dan ada cerita yang mengatakan mereka benar menikah. Silakan. Benar mereka menikah. Menikah mereka. Tapi tidak lama setelah itu, sebelum benteng ini siap atau tapak Mahligai ini siap, mereka diserang lagi. Jadi pada akhirnya Putri Hijau menerima lamaran Datuk Panglima Nyarang. Datuk Panglima. Berarti sempat berdomisili di sini ya, Pak? Iya. Membangun, mungkin memperindah. Saya tidak terbayangkan begini, Pak. Bagaimana ramainya di sini dulu. Iya. Ini parit dengan lebar kurang lebih 4 meter. Iya. Kedalaman berapa, Pak? 15 meter. 15 meter kurang lebih. Dasarnya itu berupa pasir, tadi sudah dibuktikan kawan kita masuk ke bawah. Pasir campur tanah. Ini tidak pernah banjir walaupun hujan besar. Iya. Kita cuma membayangkan betapa besar, megah dan ramainya dulu. Iya. Ya maklumlah, Pak, ini kan abad ke-15 berbanding dengan abad sekarang jauh. Ini masih syukur ada sisa bekas bentuknya. Nah, saya ke Pak Hasim. Setelah dari cerita sekian banyak tadi, Pak Hasim adalah warga tempatan sini yang mungkin sering memperhatikan wilayah sini, menjaga. Ya alhamdulillah kami datang pada waktu yang tepat, sebelum cerita ini benar-benar hilang dimakan waktu. Saya juga tadi mendengar bahwa Bapak pernah menemukan sesuatu di tempat ini yang masih berkaitan dengan sini. Bapak menemukan sesuatu. Saya dulu mau bikin apa? Mau bikin kolam. Jadi dalam bikin kolam itu saya enggak saya sengajakan. Jadi dapatlah saya satu benda, saya bawa ke rumah. Benda itu macam-macam mangkuk lah. Mangkuk. Ya. Habis saya bawa ke rumah, jadi malam terlibutlah orang ini ke rumah saya. Oh, yang berhubungan dengan yang gaib-gaib gitu? Iya, gaib. Dia berapa buah, Pak? 4 itu. 4. Cuma dapat 1. Cuma itu yang Bapak temukan? Iya. Nah ini karena Bapak yang lebih sering ke sini, ini parit mengelilingi, menjumpai hulu anak sungai atau putus di sungai paritnya. Itu anak putus. Nah, berarti berbentuk lingkaran. Berlingkaran. Bertemu dengan parit. Parit ini juga. Satu lingkaran. Satu lingkar. Hanya putus di gerbang. Iya. Seperti yang Pak Raja tadi sampaikan, ada tapak Mahligai. Iya. Boleh kita lihat, Pak? Boleh.
Ini berarti kita sudah berada di tengah parit, di belakang parit ya Pak? Iya, di belakang parit. Ini dah di belakang parit sekarang. Jadi tapak Mahligai ini di pinggir parit. Oh, Di pinggir parit yang keliling tadi, Pak. tempat Pak Mahligai, tempat yang dijanjikan oleh Panglima Penjarang. Penjarang untuk Tuan Putri kalau dia mau menikah. Oh, hadiah. Hadiah. Bentuk tapak Mahligai ini pun udah berubah, udah apa? Udah ya katalah. Dia di mana posisinya, Pak? Dia ini pinggir parit nih. Ini dulu model begini dia, Pak. Nah, gini. Oh, kayak jenjang itu, kayak iya, jenjang tuh, Pak. Iya. Itu masih ada lagi yang nampak lagi, Pak. Yang kan dulu kan rapi dia. Kalau sekarang ini udah enggak rapi lagi. Oke, kawan cerita. Jadi menurut cerita Pak Raja dan Pak Hasim tadi mana, Pak? Pak Hasim, kalau dulu jelas, sekarang udah enggak jelas lagi. Jadi kawan cerita, menurut cerita Pak Raja dan Pak Hasim, sini Pak. Tapak Mahligai ini berbentuk jenjang dulu, Pak. Seperti apa candi loh, Pak, gitu. Nah, sudah dibentuk. Nah, sudah dibentuk. Sudah dibentuk tapi tidak jadi terlaksana. Kemudian katanya, Pak, ini tempat dikeramatkan sama warga sini. Iya. Ini enggak berani orang bangun rumah sini, Pak, makanya seperti ini. Enggak ada yang berani membangun rumah di sini, padahal wilayahnya di tengah-tengah. Iya, enggak ada yang berani. Kenapa? Karena setelah mereka baru merencana mau membangun, itu udah kena penyakit dia. Ada bala. Nah, bala aja yang ada. Jadi kira-kira mungkin di sini, Pak, itu ada seperti jenjang. Disinilah dijanjikan kayak kalau Bapak sampaikan tadi candi atau bisa dikatakan istana lah gitu. Istana Pak. Mungkin. Kalau candi itulah saya enggak ngerti juga kan, paham waktu itu kan. Karena Panglima Penjarang kan Muslim. Ya. Inilah tempatnya. Ya. Sudah berubah. Tapi merubahnya bukan manusia, merubahnya alam. Karena erosi. Tadi kami lihat juga itu parit ada airnya. Karena dialirkan pakai alat berat, disambungkan. Karena kalau menurut Pak Raja itu tidak dilakukan, maka akan longsor, banjir. Jadi yang di atas memang tetap tidak berair. Itu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa inilah peninggalannya. Parit yang sekeliling tadi itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Tidak jadi begitu saja loh, Pak. Seperti yang saya gambarkan tadi, kita di luar parit. Karena apa ini? Tapak Mahligai ini adalah di pinggir parit. Oh, kita di luar, Mas? Iya. Jadi ini kita berada di Tapak Mahligai, tempat di mana Panglima Penjarang menjanjikan Mahligai untuk hadiah pernikahan. Karena kejadian alam, tempat ini seiring berjalannya waktu sudah berubah. Kalau dulu masyarakat sini ya Pak Hasim, melihat ini, sudah dibentuk, tanah kuning sudah dibentuk menjadi seperti pondasi. Apakah kita yang salah posisinya atau memang sudah berubah oleh alam? Tapi satu pun masyarakat di sini secara fisik tak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Karena tempat ini kawan cerita dianggap keramat. Bahkan jauh jarak rumah tidak ada yang berani bangun rumah di sini. Padahal ini berada di tengah-tengah kampung. Sayang sekali tadi kami padahal membawa drone, tapi karena baterainya tidak terbawa, kita cukup beri gambar di bawah saja. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa menceritakan yang lain. Kita bawa drone, Pak, kita perlihatkan kampung ini dari atas. Mungkin kalau dari drone itu akan terlihat jelas tuh bentuk kerajaannya melingkar. Cerita yang kita tangkap dari Pak Raja tadi bahwa Panglima Penjarang pada akhirnya berhasil menikahi Putri Hijau. Bagaimana kelanjutannya, Pak? Nah, setelah mereka menikah, kelanjutannya itulah yang kami nggak jelas lagi, Pak. Oh, berarti cerita turun-temurun itu sampai ke mereka berhasil menikah. Ada juga di daerah Kasangmungka ya, Pak? Kasangmungka ada. Kasangmungka. Kasang itu artinya tanah tinggi, Pak. Tanah tinggi. Iya, Mungka itu tempat lokasi. Ada sebuah situs, Pak. Kuburan itu. 2 buah kubur, 1 pasang orangnya. Sepasang itu. Iya.
bisa jadi itu adalah kuburan seorang lelaki dan perempuan. Iya. Berada di Kasangmungka. Kasangmungka tidak jauh dari wilayah ini. Tidak jauh dari wilayah ini. Tapi di pinggir sana, di menyeberang sungai. Dengan nisan yang lumayan bagus pada saat itu. Iya. Dan dibersihkan oleh burung burung belibis. Oke. Burung belibis yang membersihkannya. Kemudian di sana juga kalau ada yang mengganggu kuburan itu, harimau pun marah. Kabarnya Pak, Ya. kuburan itu setelah diteliti tidak ada yang bisa mengartikan. Ya, bahasanya bahasa kanji. Bahkan dari orang yang berkompeten di bidang purbakala pun sampai ke luar negeri kabarnya, belum ada yang bisa mengartikan itu. Ya. Kalau kita berasumsi bahwa itu adalah makam Panglima Penjarang dan istrinya, Ya. walahu alam. Ya. Karena pada akhirnya setelah Panglima Penjarang dan Putri Hijau menikah, kelanjutan ceritanya tidak ada. Ya, putus. Mudah-mudahan suatu saat kami sampai ke Kasangmungka. Ini sampai pada akhir cerita sementara ini. Ya, Pak. Pencarian kami tentang Kerajaan Pekaitan yang benteng ini dijadikan pertahanan terakhir juga habis ceritanya. Ya. Tapi cerita ada, bukti-bukti hanya merupakan bekas galian tapi bukan bangunan. Bekas digali secara manual karena tidak ada alat berat pada saat itu. Ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu adalah peninggalan sungguh bersejarah. Masyarakat di sini secara turun-temurun, buktinya Pak Asim, Pak Raja mengetahui itu. Dari orang tua ke anak, diturunkan terus. Sampai tersimpan oleh warga kampung bahwa tempat ini keramat. Tidak ada yang berani membangun di sini. Tidak ada. Karena takut bala Ya. dari penguasa pada masa yang lalu. Demikian kawan cerita, ini adalah video keempat dari pencarian jejak Kerajaan Pekaitan. Ini adalah posisinya tepat di sebelah benteng yang dibangun oleh Panglima Penjarang, Panglima pada Kerajaan Pekaitan pada pertengahan abad ke-15. Inilah tempatnya, tidak menyisakan bangunan seperti pencarian sebelumnya, tetapi terdapat bukti kuat ada galian sekeliling benteng berupa lingkaran. Masyarakat juga mengakui itu. Mudah-mudahan dengan cerita kami kali ini ada lagi titik terang. Mulai dari makam itu Pak, mudah-mudahan bisa berkembang. Mudah-mudahan juga dari kesimpulan nanti juga keberadaan Kerajaan Pekaitan ini jelas. Ini salah satu buktinya dari Panglimanya. Tak ada maksud lain kami menceritakan ini selain memberikan referensi sejarah yang bisa menjadi awal atau menjadi dasar pencarian orang-orang. Karena kalau tidak kita ceritakan Pak, siapa lagi? Tidak ada maksud kami membesar-besarkan satu kaum, apalagi mengkerdilkannya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini membuat video tentang cerita sejarah pencarian Kerajaan Pekaitan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf kami beserta tim yang ada di situ, masuk keluar parit untuk melihatnya. Kita juga masuk keluar hutan atau semak belukar di sini hanya untuk menunjukkan ke kawan-kawan cerita bahwa ini adalah salah satu bukti dari keberadaan Kerajaan Pekaitan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.